Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifki Ipsam, NPM 215-2025, yang mana di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester saya di mata kuliah Politik Hukum, yang dosen pengampunya adalah Ibu Rina Syahriani Syahrullah, Sarjana Hukum MCL PhD, yang mana saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Adapun yang ingin saya presentasikan terkait ujian akhir semester Politik Hukum itu terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, istilah politik hukum itu sendiri dapat kita lihat terdiri dari dua kata, yaitu politik dan hukum. Antara keduanya, banyak para ahli yang menganggap bahwa hukum dan politik merupakan satu kesatuan yang paradoks, yang mana hukum ialah segala sesuatu yang sudah pasti ada kejelasannya, sementara politik adalah suatu hal yang masih mengandung unsur ketidakpastian, selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan bergantinya para pelaku politik. Adapun para ahli mengatakan, yang saya kutip adalah pendapat dari Prof. Sudarto, yang mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Hal tersebut mengandung pengertian yang sangat luas bahwa pernyataan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan bahkan pertahanan serta keamanan. Sedangkan pernyataan untuk mencapai apa yang dicita-citakan memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berbicara tentang kurun waktu apa hukum yang diterapkan atau dikenal dengan ius constituendum, tetapi tampaknya sudah pula menyinggung kerangka pikir macam apa yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum. Mahfud MD pun mengatakan bahwa dalam rangka menjabarkan hukum ke dalam politik hukum, setiap negara harus berpijak pada sistem hukum yang dianutnya. Untuk Indonesia adalah sistem hukum Pancasila. Nah, sistem hukum Pancasila ini memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu-rambu tersebut kemudian diperkuat dengan adanya 4 kaidah penuntun hukum yang harus dipedomi sebagai kaidah dalam politik hukum atau pembangunan hukum. Kaidah-kaidah tersebut adalah, yang pertama adalah hukum nasional harus dapat menjaga integritas atau keutuhan kesatuan baik ideologi maupun teritorial sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, itu adalah hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis. Dalam artinya harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan, akuntabel. Maka harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses secara licik
kucing-kucingan dan transaksi di tempat yang gelap. Selanjutnya, kaidah yang nomor 3 adalah hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial, dalam arti harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah, serta memberikan proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat, baik dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan yang kuat. Sedangkan kaidah yang nomor 4 itu adalah hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk negara oleh pengatur kehidupan beragama, sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa gangguan atau diganggu oleh orang lain. Nah, hukum agama tidak perlu diberlakukan oleh negara, sebab pelaksanaan ajaran yang diserahkan kepada masing-masing pemeluknya. Tetapi dalam hal ini, negara dapat memfasilitasi dan mengatur pelaksanaannya bagi pemeluk masing-masing yang mau melaksanakan dengan kesadaran sendiri, guna menjamin kebebasan dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaan tersebut. Selanjutnya, dari uraian yang saya ceritakan tadi, berdasarkan yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuan politik hukum merupakan suatu gagasan atau cita-cita yang mengisyaratkan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan supaya dapat menata suatu sistem hukum di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat sebagaimana dampak positif dan negatifnya demokrasi. Bangsa dan negara Indonesia menuju suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya sudah menjelaskan terkait politik hukum peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, saya mengangkat terkait peraturan perundang-undangannya adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang bantuan hukum. Nah, kalau kita lihat Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 ini tentang bantuan hukum, itu ada tujuannya. Kenapa dibentuk perda ini? Itu adalah untuk menjamin hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Provinsi Kepulauan Riau, serta agar penduduk Kepulauan Riau mendapat akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum atau legal aid bagi penduduk yang tidak mampu. Bahwasanya bantuan hukum merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di depan hukum atau dikenal dengan equality before the law, dan pemberian jasa hukum dan pembelaan, access to legal counsel, bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang, justice for all. Itu merupakan tujuan dari Perda Provinsi Kepri nomor 3 tahun 2017. Selanjutnya, perda tersebut yang membuat adalah atau dikenal dengan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau dengan persetujuan bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017. Adapun materi muatan dalam Perda Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2017 tentang bantuan hukum, itu ada beberapa pokok materi yang diatur dalam peraturan daerah ini. Antara lain mengenai yang pertama,
itu terkait pengertian bantuan hukum. Yang kedua itu penerima bantuan hukum. Yang ketiga adalah pemberi bantuan hukum. Yang keempat adalah hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Yang kelima adalah syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum. Yang keenam adalah pendanaan, larangan, dan sanksi. Total semuanya itu terdiri dari 11 bab dan 30 pasal. Adapun bab pertama dalam perda tersebut itu membahas tentang ketentuan umum yang mana terdapat dalam pasal 1. Dalam bab 2-nya itu membahas terkait asas dan tujuan, itu terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3. Pada bab 3 itu membahas tentang ruang lingkup, itu terdapat dalam pasal 4. Dalam bab 4 itu membahas tentang penyelenggaraan bantuan hukum, itu terdapat dalam pasal 5 sampai dengan 7. Pada bab 5, standar bantuan hukum pada pasal 8 dan pasal 19. Serta pada bab 6 itu membahas terkait syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja. Itu terdapat dalam pasal 20 sampai dengan pasal 24 dalam perda tersebut. Selanjutnya pada bab 7 itu membahas tentang larangan, itu terdapat dalam pasal 25. Bab 8 itu berbicara terkait pembiayaan, itu terdapat dalam pasal 26 dan pasal 27. Pada bab 9 itu berbicara tentang sanksi, itu terdapat dalam pasal 28. Dan bab 10 itu mengenai ketentuan peralihan yang terdapat dalam pasal 29. Serta bab 11 itu berbicara tentang ketentuan penutup atau pasal 30. Di sini kita ambil contoh itu yang terdapat di bab 5, itu ada menerangkan terkait standar bantuan hukum. Nah, pada pasal 8 ayat 1, pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum. Pada ayat 2-nya, standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk penanganan yang poin A adalah bantuan hukum secara litigasi dan poin B adalah bantuan hukum secara non-litigasi. Sedangkan pada pasal 9, standar bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara yang poin A adalah pidana, poin B adalah perdata, dan poin C adalah tata usaha negara. Ini merupakan kejelasan rumusan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2017 tentang bantuan hukum itu sendiri. Jadi saya spesifikasinya itu di bab 5 tentang standar bantuan hukum pada pasal 8 dan pada pasal 9. Oke, penjelasan dalam Perda Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2017 tentang bantuan hukum, khususnya pada bab pasal 7 dan pasal 8 itu tidak ada menerangkan sedikit pun terkait standarisasi maksimal dan minimal untuk memberikan bantuan hukum. Akan tetapi, pemberian bantuan hukum dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, akan tetapi dalam bab 5 khususnya pasal 8 dan pasal 9 ya, tidak menjelaskan batas perkara maksimal dari pemberi bantuan hukum. Memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi, serta dalam penjelasan pasal 8 maupun pasal 9 menyatakan pasal tersebut cukup jelas. Padahal cukup jelasnya ini di bagian mana dan tidak ada penjelasan terkait berapa maksimal dan berapa minimal untuk memberikan bantuan hukum itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah politik hukum.
Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.